Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menampilkan kampanye praktik baik dalam mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Sebelum menginjak ke halaman selanjutnya, perkenalkan nama saya Firdana Putra Wiratama dengan NIM 2502111105699. Saya dari kelas Matematika 1, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau bisa disingkat dengan ZPD pada mata pelajaran matematika di kelas 8C SMPN 14 Jember. Yang pertama yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Secara umum, peserta didik yang saya ampu di kelas 8C mampu menerima materi dengan baik. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang kurang dapat menerima materi dengan baik seperti peserta didik lainnya. Dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas 8C, kurikulum yang digunakan adalah transisi dari kurikulum 2013 ke dalam kurikulum Merdeka yang mengajarkan peserta didik belajar berpikir secara kritis dan belajar secara mandiri. Dari awal, kita sudah membahas tentang Zone of Proximal Development. Sebenarnya, apa sih Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD? Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah secara mandiri dan melakukan tugas dengan bimbingan orang dewasa atau dengan teman sebaya. Selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding adalah konsep dalam pendidikan yang mengacu pada proses bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada siswa saat mereka belajar sesuatu yang baru atau lebih kompleks. Scaffolding dalam bentuk apa sih yang saya berikan di kelas 8C? Scaffolding yang saya berikan di kelas 8C berbentuk yang pertama, kegiatan awal berupa guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, memberikan bimbingan untuk menyelesaikan tugas LKPD dengan guru atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, mengadakan diskusi tentang masalah dan penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik selama diskusi kelompok. Yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu peer scaffolding. Apa sih peer scaffolding? Peer scaffolding adalah kegiatan memberi bantuan dalam kegiatan belajar dari teman sebaya yang dianggap bisa. Dalam pembelajaran yang saya adakan, saya lebih mengedepankan yaitu bantuan dari teman sebaya. Sebab apa? Siswa akan merasa lebih nyaman minta bantuan kepada teman sebayanya daripada ke guru. Siswa akan merasa lebih canggung dan sungkan apabila meminta bantuan kepada guru. Dan maka dari itu saya mengutamakan siswa belajar dengan bantuan teman sebaya. Yang terakhir yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan scaffolding dengan melihat Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik di kelas 8C memiliki hasil yang positif. Antusiasme peserta didik dan hasil belajar mengalami peningkatan yang dihasilkan setelah penggunaan pendekatan scaffolding. Di sini menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam pembelajaran di kelas tersebut. Pembelajaran scaffolding membantu siswa belajar dan menjadi lebih mandiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan praktik baik dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.